ada yang dia obati, bantu berobat Gurunda. Siapa itu? Temannya, istri temannya itu dia bantu Oh, obati. Katanya. iya, iya. Putar Kang, setel Kang, spill Kang. Jiwanya apa itu? Nggak ada suaranya Kang. Apa ini? Nah, Ulang-ulang dari awal. Murtadong. Situ semua oh, dan sudah pergi haji. Tapi mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya, ia bikin ketawa. Saya seorang haji, seorang anak pesantren bah, yang dibesarkan di pesantren. bah, Orang tua saya juga bersitu semua orang haji, sama agama itu benar-benar. Wah, bah. Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Hmm, Tuhan bisa membuat balikan itu. Tidak memandang siapa. Mau saya haji kah? Mau saya siapa? Tuhan pakai cara Tuhan membuat saya. Al-Rahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Qiyamidin. Iya. Wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya masih ingat burung beo peliharaan waktu saya SMA. Hafal surah Al-Fatihah lebih pintar dari orang ini. Allahu Akbar. Al-unabbiukum ala man tanassul syayatin. Itulah kata Al-Quran. Maukah aku tunjukkan kepada siapakah iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pendusta. Aduh, udahlah. Pondok pesantren baca Fatihahnya kayak gitu. Naik haji katanya pulang dari haji langsung murtad. Aduh. Parah, parah. Dapat duit berapa dia itu? Bersaksi begitu. Pasukannya Yusuf Manembulu ya. Kayaknya pasukannya Yusuf Manubulu itu. Itu Bang Handi ada-ada aja itu. Tunggu. Yusuf Manembulu ini kemarin ditahan itu gara-gara apa sih emang? Emang betul-betul gara-gara ini? Kesaksian bodong itu? Iya, kesaksian bodong yang perempuan itu. Yang dia ngakunya itu kesaksiannya yang dia lagi di kamar mandi, lagi BAB. Terus? Nah, terus ngelihat ada sosok Yesus nempel di tembok. Dia murtad. Nah, akhirnya banyak tuh donasi masuk ke dia tuh. Ternyata nggak nyampe duit donasinya ke perempuan itu. Nah, perempuan itu ngoceh, ngadu ke Rudi Yohanes, dibongkar sama Rudi Yohanes. Oh. Nah, habis itu ya dipanggil karena itu dia ngaku sendiri bahwa saya bukan murtadin, saya orang Kristen yang disetting untuk jadi murtadong. Gitu, Waduh, Bunda. parah. Salah satunya itu Untuk donasi. yang paling salah satunya itu Kang Akang mah itu ada salah satu kampung di Tasik apa di mana ya, Jawa Barat. Ya, yang Ada sama orang. Herman itu. Ya, Herman ada, dia mengaku diwawancarai oleh Manubulu, dia juara MTQ di daerahnya, murtad. Nah, terus kemudian orang-orang sana itu mencari info. Ini orang ternyata nggak pernah kayak begitu, bohong dia. Kagak pernah itu ngaji aja nggak bisa. Didatangilah rumahnya sama masa di sana orang itu narasumbernya Manubulu. Nah, ditahanlah dia. Nah, di kantor polisi ya dibuka-bukaan bahwa saya hanya disuruh oleh Manubulu. Dijemputlah Manubulu di Tanjung Priuk gitu. Bisa kayak gitu ya. Padahal kalau kita ini juga mau melakukan kayak gitu paling gampang karena mereka cuma bahasa Indonesia. Ya kan? Gak perlu pakai bahasa Yunani. Ada aja lah ini. Tapi sekarang udah keluar dia, udah nggak berani lagi dia. kesaksian. Iyalah, orang semua palsu kok. Malu-maluin Ya ya. kan channel YouTube-nya juga disita sama polisi, Polda Jabar. Channel YouTube-nya. Malu-maluin. Ih, betul. Yang paling Ada parah satu itu, lagi, Bang Andi, satu lagi katanya keturunan Nabi
Sunan Kalijaga nama nabinya itu. Terus dia baca Al-Quran kan, insana paskol pastilana katanya. Kok jadi insana? Iya. Jadi ingat obatnya Pak Bom Bom. Kalau sakit gigi minum itu insana. Aduh, parah ini. Lagu India insana ada. Nggak buahnya mana bulu lucu-lucu memang. Dan ternyata orang bayaran ya. Dan semua. Aduh. Makanya Walabu ngamuk. Ngamuknya Walabu itu Karena bukan kurang bagi. Bukan cemburu. Oh. Gue Kurang bagi. setengah mati debat, penontonnya dikit. Manu bulu mah santai, penontonnya banyak di situ dia. Oh gitu. Kok dong? Kemasiannya. Gitu ternyata ya. Disambut dulu Kang Dito. Ya, siap. Selamat malam yang Tritunggal. Halo, selamat malam. Ya. Kristen atau Muslim, Bang? Islam, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. sedikit mau nanya sama Bang Juma. Ya, silakan. Ya, saya kan sering dengari Bang Juma debat gitu kan. Ada Kristen bilang bahwasannya aku dan Bapak adalah satu. Tapi saya pernah dengar Bang Juma bilang aku dan Bapak adalah dua. Saya pengen tahu ayatnya itu di mana ya Bang Juma? Yohanes 8:29 dan juga Yohanes 8 nomor 5 nomor 15, 16, 17, 18. Yohanes 8 nomor 9 ya. 29. 29. Coba Anda baca, Bang. Ada ini enggak ada YouTube enggak di situ? Ingin Apa? tahu aja. Ada Bahwasanya kitab kalau memang ayat itu mengatakan bahwasanya Yesus dan Bapa itu adalah dua gitu ya Bang Juma ya. Iya. Berarti tidak satu ya. Berarti kalau orang Kristen Satu. bilang Satu dalam misi penyelamatan Bani Israel. Tapi bukan dua satu hakikat. Iyalah, satu manusia satu Tuhan beda lah pasti. Masa satu hakikat. Terima kasih Bang Juma ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, makasih untuk host yang udah naikkan ya host ya. Iya. Iya Bang. Ya udah, Oke, assalamualaikum. sama-sama, Bang. Ya, waalaikumsalam. Kok turun yang satunya? Takut. Tinggal dia bilang Mbak Gareta aja yang tadi sudah hebat pingsan di atas, apalagi saya. Kabur. Udah nggak ada lagi yang request. Ini Algareta ini lagi ngumpulin data nih kayaknya Bang Dito. tadi ku dengar dia lagi perjalanan, terus berani ngomong lagi. Kayak begitu caranya. Didampingin dia sama temannya atau pendetanya. Bisa jadi lagi ribut sekarang sama temannya atau pendetanya begitu. Gitu. Ya, Pak Alung, selamat malam Pak Alung. Maaf pencet Bang, maaf Bang. Enggak apa-apa, udah naik sekalian. Ada yang mau sampaikan, ada Bang Zuma nih. Silakan. Oke, salam-salam buat Bang Zuma. Ya Bang, nanti ku sampaikan Bang. Sehat-sehat selalu Bang Zuma. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen, wah kayaknya nggak sabar mereka nunggu nanti jam 11 WITA atau jam 10 WITA. Jadi kurang 2 jam lagi teman-teman. Bagi yang mau tipis-tipis silakan naik diskusi. Ini bantuin Margareta nih. Kayaknya dia nggak tahu cara turunnya bagaimana. Ada Bang Willy Awen di bawah. Beliau ini selangkah lagi kelihatannya Bang Zuma. Waduh, Ibu Darni. Bu Darni. Rambut jagung. Selamat pagi Bu Darni.
Tunggu ya, aku buat peralatan dulu. Wih, iya, siapkan kunci dongkrak. On cam, bundar, on cam ya, bundar ya. Satu. Woi, bundar, on cam ya. Sebentar. Ya, ya, 15. Kering ya AC-nya, kering. Siap kunci dongkrak sama kompresor. Oke. Yang banyak Ayo, ngomong disemprot aja pakai angin biar kabur. Bus. Sana ke atas. Ya hari ini. Oke. 112 cek. Wih. Tinggi banget Iya, aku suaranya. nanti mau ganti sound card dulu, Bah. Udah bagus Beli dulu ini. yang agak kuat. Ini belum cukup uangku. Itu suara udah kuat kayak gitu, mau pakai soundcard lagi gimana nih si bundar? Ini kalau nyanyi nggak cantik. Tapi- Beratnya suara awak jelek. Kalau dibeli sound card yang lebih bagus, nyanyinya jadi bagus gitu. Tapi yang paling berbahagia itu Bu Darni. Jarang loh. Muslim-muslim aja, ibu-ibu itu jarang disamperin Bang Juma. Bu Darni siap-siap Bang Juma ke Medan, nyamperin gitu loh. Paling beruntung loh Bu Darni itu. Iyalah, nasibku mujur ya kan. Iyalah, kan Ibu Darni kan bahagia. Itu Bu Darni pas tahu Bang Juma mau ke situ, Bu Darni berapa kali mandi itu? Belum mandi pun. Belum mandi aku. Orang kagak dikasih tahu, itu surprise. Memang dikasih tahu sama si Dikasih adik. tahu sama si Oh, satu. dikasih tahu. Di prank gitu loh, di prank si adik itu, Bang Juma. Bu Darni, aku mau ke tempat Bu Darni lah, tapi nggak tahu Bang Juma, gitu loh. Ya aku pun biasa-biasa aja, orang aku juga nggak kalah heboh kali kedatangan Bang Juma, makanya aku nggak mau bergaya, biasa-biasa aja. Celana aku aja pun celana olahraga, baju biasa. Karena bakalan berarti nggak tahu. sengaja Bu Darni pakai pakaian Bakalan ketat, gini, sengaja kalau itu. cantik pun aku, tunggu, kalau cantik pun aku nggak mungkin Bang Juma mau sama aku, karena aku Kristen. Mana sih? Jadi biasa-biasa aja, iya kan? Nggak mungkin mau Bang Juma sama aku kan kafir. Tapi Bu Darni berharap kan kalau misalkan Bang Juma mau. Gak usah diharap-harap kalau Weh, nggak bisa kejauhan Kang dijangkau. ngomong. Ada- Kalau yang nggak bisa dijangkau, nggak usah diharap-harap. Kadang-kadang kan Wah. Wah, ketahuan Bu Darni, ketahuan nih. Enggak, sakit kepala. Aku orangnya nggak mau ngejar-ngejar cowok, nggak mau, nggak levelku. Kan di dalam Bible itu nggak boleh lagi kawin lagi kalau sudah cerai, nggak boleh. Bisa kan, udah mati suamiku, udah mati loh. Oh, kalau mati bisa ya. Udah bisa, 4 kali lagi bisa, kalau mau. Tapi kan nggak mau aku. Oh, kecuali cerai hidup nggak boleh ya Bu Darni ya. Iya, hidup nggak boleh, harus bertahan. Makanya disuruh keluarga-keluarga Kristen itu jangan bercerai gitu. Kalau boleh saling memaafkan. Kalau ada kesalahan, ya harus saling memaafkan. Namanya juga sudah dipersatukan di dalam Yesus. Gak bisa Tapi lagi contoh Bu harus Darni, misalnya nih, Bu Darni punya anak kesayangan, misalnya perempuan ya. Terus punya suami. Terus anak Bu Darni itu ya hidupnya belangsat lah. Nggak dikasih nafkah, dikebukin, suaminya pemabok gitu. Itu nggak boleh cerai juga itu Bu Darni. nggak boleh, tapi dipisahkan. Ku tarik dulu baruku lah. Ku bawa ke rumahku baruku. Ya, dengan catatan kalau belum dia bertobat, biar aja dulu pisah. Kalau nggak mau bertobat masih gitu, nggak ada perubahan. Ya udah, biarkan aja seperti itu. Memang sudah Kasihan begitu, dong. Klas. Iya, memang begitu sudah. Makanya Kasihan disuruh- dong anak ibu itu, dia kan masih subur, punya hak juga, punya laki yang menyayangi gitu. Makanya disuruh wanita-wanita Kristen itu memilih suami itu hati-hati. Makanya kita disuruh rajin ibadah supaya ketemu juga sama yang bagus. Gitu. Ya maksudnya ini kalau ada yang terjadi, kasihan kan hak dia itu loh, perempuan. Gitulah dulu sialnya kehidupan wanita itu. Makanya kita itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Udah tahu kita pemabuk dia, udah tahu dia make dia SS, ya kan?
Masih juga kita mau pacari dia. Enggak, Kalau udah dari jadi, awal- dia tahan sendiri resikonya. Bukan gitu Bu Darni, dari awal dia baik, nanti belakangan baru ketahuan gitu loh. Ketahuannya itu, dia itu tukang mukul dari nada-nada gaya-gayanya dia datang menjumpai kita, pasti nampak itu. Bisa bohong lah. Tapi kalau udah kita lihat dia setia, rajin ibadah, contoh pemuda Advent, sama-sama dia ibadah, ada acara pemuda Advent bersama-sama, kita udah tahu gimana sifatnya, ketemuan nanti di dalam ibadah itu, pasti itu udah bagus. Gak kan mungkin mau mukul itu. Tapi misalnya Bu Darni kan Advent, terus anak Bu Darni pacaran yang bukan Advent, misalnya Katolik atau Protestan gimana? Contoh seperti anakku sekarang, Michael, ya. Dia punya pacar yang HKBP, yang berhari Minggu. Dia kerja BRI, tapi belum menetap, masih kontrak kan gitu. Terus kemarin mereka sama, diusahakan cewek itu nggak pulang dia sewaktu Lebaran kemarin, ya, menunggu anakku mau berangkat, ya kan. Pas pulang anakku ke Medan ini, kan pulang anakku Michael sini, ketemuanlah mereka. Singkat cerita, pulanglah cewek ini ke rumahnya, ke Pekanbaru. Ma, aku udah punya teman, tapi dia Advent. Jangan kalau Advent, katanya. Ini lagi baru tupang, dia nih baru sima tupang. Jangan kalau dia tidak mau masuk kepada kebenaran. Karena hukum 10, hukum keempat mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau dia tidak mau, tinggalkan. Kau ganteng, sudah kerjamu sudah bagus, dikerja dia di staf PT Sempurna, PT Pama Persada, ya. Dia sudah Jadi staf. intinya Bu Darni, Advent itu nggak Ngapain boleh ya? kau kalah daripada dia perempuan? Tinggalkan itu. Kau nanti di Kalimantan dapat banyak di sana wanita-wanita Advent. Saya bilang, gak bisa. Kebenaran hanya ada di dalam hukum 10. Gitu. Jadi intinya harus Advent sama Advent, di luar itu nggak boleh ya? Boleh kalau mau dia ditarik bisa. Contoh kayak ini yang dia HKBP. Kalau dia mengikuti suaminya, masuk kepada kebenaran yang seutuhnya, sudah bagus. Mendapat bintang anakku. Hari itu udah dibaptiskannya juga anak mandornya yang Islam. Sekarang dia sudah kerja di rumah sakit Advent. Ketepatan dia juga sudah selesai kuliah. Cinta dia sama anakku. Tapi anakku nggak suka karena kurang cantik katanya. Akhirnya diketemukanlah dia ke pendeta yang ada di Palembang sana. Dibaptis dia di sana. Sekarang dia udah kerja, dibuat pendeta itu, istri pendeta itu dia kerja ke rumah sakit Advent. Akhirnya dia kerja di rumah sakit Advent, sudah bergaji 4 juta sekian lagi itu. Dikirimnya lah sama aku kue. Ternyata anakku nggak mau. Udah, akhirnya Oke. sekarang dia udah kerja di sana. Cukup Bang Darni, kita kembali ke topik ya. Kemarin kan Ibu Darni Bang Handi, Paskia, silakan Ustaz. aku izin motong sebentar, mohon maaf Bang Handi dan mohon maaf ya Bang Handi sebentar ya Bu Darni juga ya. Gini, saya kan perlu sebentar mau geser, tapi sebelum itu saya teringat ada amanah dari saudara kita. Kita teringat waktu tempo hari awal Ramadan itu kan ada bencana banjir di seputaran Bekasi dan sebagainya. Waktu itu kita menggalang dana dan alhamdulillah kan dana itu sudah kita salurkan melalui salah satu tim kita yang diwakili oleh divisi dakwah waktu itu Ustadz Dio. Nah, itu sudah disalurkan. Saya izin menyampaikan dulu ya, karena ini kan waktu pembagiannya tempo hari sebelum Lebaran beberapa hari dan baru dapat laporan beberapa hari ke belakang. Maka izin saya sampaikan dulu kepada para guru semua ya dan Iwan Pila semua yang sudah menyalurkan dananya. Mohon izin bentar ya, mumpung belum mulai juga diskusinya. Sebelum saya turun, mumpung ingat saya di sini ada 1.400 mata memandang, gurunda dan semuanya ya. Ini sebatas amanah dari saudara kita yang tempo hari. Waktu itu donasi terkumpul kurang lebih hampir mendekati angka 4.000 dan waktu itu kita genapi di angka 5.000. Seperti itu. Aku mohon izin dulu. Ini oke, sebentar. Saya sekedar menyampaikan aja bahwa ini amanah yang dulu pernah dititipkan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Waktu itu pertengahan Ramadan seingatku ya. Pokoknya dari awal ke pertengahan waktu terjadi bencana musibah banjir. Kita kan belum melaporkan kepada saudara kita, alus sodako dan sebagainya. Nah, ini oleh Ustadz Dio dibagikan 1-2 hari pokoknya menjelang Ramadan. Kenapa beliau baru sempat waktu itu membagikan? Karena waktu itu
beliau ada kendala, kendaraan termasuk juga terendam banjir. Selesai baru dia bagikan dan ini sampaikan kepada semuanya. Ini gambarku ada nggak ya? Belum kelihatan Ustaz Alif. Oh, berarti jaringanku. Dari tadi soalnya aku ada kendala jaringan sih. Nggak kelihatan ya. Atau Coba nanti saya mulai undang. mungkin Saya undang open cam-nya Ustaz. ada nggak? Belum. Gimana Nggak ya? bisa. Kayaknya memang ada kendala ini. Kalau enggak mungkin nanti saya share aja lah ya di grup atau nanti mungkin Akang atau yang lain bantu share karena memang dari tadi saya ada kendala juga untuk open kamera seperti memang ada entah akunnya atau jaringannya saya nggak tahu. Intinya di sini saya sampaikan alhamdulillah dana yang terkumpul waktu itu sudah disalurkan kepada korban bencana musibah banjir waktu itu dan itu disalurkan di akhir Ramadan oleh Ustadz Dio beserta dengan kawan-kawannya. Oke ya, maksudnya 5 juta. Itu kan waktu itu kurang dari 5 juta oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia digenapi 5 juta dan dibagikan kepada korban banjir. Memang waktu itu korban banjir sudah tahap sudah pembersihan dan lain sebagainya gitu. Bukan pas hari waktu lagi seperti rumah terendam dan sebagainya gitu. Itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan donasi yang kita buat waktu itu untuk korban banjir di Bekasi. Itu aja. Nanti mengenai datanya mungkin insya Allah saya coba share ulang di grup di beberapa teman nanti bisa untuk tampilkan di sini. Ya, saya sendiri kayaknya memang ada gangguan entah akunnya entah jaringan dari tadi nggak bisa open cam. Oke itu aja saya sampaikan ya sebagai amanah saya sampaikan kepada semuanya. Alus sodako dan teman-teman yang menyimak, Gurunda dan semua. Saya izin mohon geser dulu atau turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustadz Ali, Pak Ketum, Masya Allah ya. Jadi yang terkait dengan penggalangan dana, donasi untuk korban banjir di Bekasi, ini sudah disampaikan. Kalau untuk validasi data, insya Allah nanti akan disampaikan lebih lanjut. Baik kita sapa Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.